Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan Sir Andri. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kesebangunan. Sekarang kita memasuki materi kesebangunan pada video bagian 2. B. Segitiga, segitiga sama dan sebangun. 1. Syarat dua segitiga sama dan sebangun atau kongruen. Dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun jika memenuhi kedua syarat berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat ada dua segitiga. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua segitiga DEF. Kita perhatikan sudut-sudut pada kedua segitiga ini sama besar, ya, terkhususnya pada sudut yang bersesuaian. Sudut A sama besar dengan sudut D, ada tanda garis lenggongnya. Sudut B sama besar dengan sudut E, ada tanda silang. Sudut C sama besar dengan sudut F, ada tanda lingkaran kecil. Kemudian kalian perhatikan pada sisi-sisinya. Panjang garis AB atau panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, ada tanda sama dengan atau garis 2. Panjang garis BC sama dengan panjang garis EF, ada tanda garis 1. Panjang garis AC sama dengan panjang garis DF, ada tanda centang. 2. Syarat dua segitiga sama dan sebangun atau kongruen ada 3 jenis. Yang pertama, A. Ketiga sisi bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Jika dua buah segitiga memiliki sisi bersesuaian yang sama, maka kedua segitiga itu kongruen. Kita perhatikan pada kedua segitiga ini. Segitiga ABC dan juga segitiga DEF. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Syarat pertama, sisi. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF. Syarat kedua, sisi. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF. Syarat ketiga, sisi. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen karena memenuhi syarat sisi-sisi-sisi. Dua segitiga jika memiliki syarat ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka otomatis ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Jenis yang kedua, B. Dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar atau sisi sudut sisi. Jadi memiliki syarat sisi sudut sisi. Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian yang sama panjang dan sebuah sudut yang diapit sama besar, maka kedua segitiga itu kongruen. Kita perhatikan
pada kedua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga DEF. Panjang garis AB sama dengan garis DE, syarat sisi. Besar sudut A sama dengan sudut D, syarat sudut. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF. Jadi, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen dengan syarat sisi sudut sisi. C. Satu sisi sama panjang dan dua sudut sama besar, atau sisi sudut-sudut. Jika dua segitiga memiliki satu sisi sama panjang dan dua sudut bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu kongruen. Untuk jenis yang ini ada dua, tetapi hanya berbeda penempatan saja, penempatan urutan. 1. Satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu, atau sudut sisi sudut. Perhatikan gambar di atas. Kita lihat ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Besar sudut A sama dengan besar sudut D, syarat sudut. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, syarat sisi. Besar sudut B sama dengan besar sudut E, syarat sudut. Jadi, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, syarat sudut sisi sudut. Jenis yang kedua, dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut yang sama, atau sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Perhatikan gambar di atas. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut A sama dengan sudut D, syarat sudut. Sudut B sama dengan sudut E, syarat sudut. Panjang garis BC sama dengan panjang garis EF, syarat sisi. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, syarat sudut-sudut sisi. Atau panjang garis BC sama dengan panjang garis EF, syarat sisi. Besar sudut A sama dengan besar sudut D, syarat sudut. Besar sudut B sama dengan besar sudut E, syarat sudut. Jadi, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, syarat sisi sudut-sudut. Dengan catatan, dua buah segitiga yang memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar belum tentu kongruen. Kalau misalkan ada dua buah segitiga memiliki ketiga sudutnya yang bersesuaian sama besar, belum tentu kongruen. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. C. Segitiga-segitiga sebangun. 1. Syarat dua segitiga sebangun. A. Memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Jika dua buah segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Akibatnya, sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Kita ambil contoh. Perhatikan gambar di atas. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF.
Segitiga ABC dan segitiga DEF memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kita perhatikan, besar sudut A sama dengan besar sudut D. Ada tanda garis lengkung. Besar sudut B sama dengan besar sudut E. Ada tanda garis hilang. Dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Ada tanda lingkaran kecil. Karena ketiga sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Akibatnya, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sisi-sisi yang diapit oleh pasangan-pasangan titik sudut yang sudutnya sama besar. Contohnya, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Kedua, sisi ini diapit oleh sudut A dan sudut B, sudut D dan sudut E. Sama-sama diberi tanda garis lengkung dan garis hilang. Syarat dua segitiga yang sebangun selanjutnya adalah B. Memiliki sisi-sisi bersesuaian sebanding. Jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Akibatnya, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama besar. Kita lihat pada gambar segitiga ini. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita perhatikan panjang sisi-sisinya. Panjang sisi AB sebanding dengan panjang sisi PQ. Kita perhatikan pada kotak berwarna merah. Sisi AB dibanding sisi PQ sama dengan 8 banding 16. Kita sederhanakan dibagi 8 semua sama dengan 1 banding 2. Sisi BC banding sisi QR sama dengan 9 banding 18. Kita sederhanakan dibagi 9 semua sama dengan 1 banding 2. Panjang sisi AC dibanding panjang sisi PR sama dengan 10 banding 20. Kita sederhanakan dibagi 10 semua sama dengan 1 banding 2. Karena sisi-sisi bersesuaian sebanding yaitu 1 banding 2, maka segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Syarat yang terakhir, C. Memiliki sebuah sudut sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut sebanding. Jika dua buah segitiga memiliki satu sudut yang sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Contohnya, segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita perhatikan, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, yaitu 110 derajat. Kita perhatikan perbandingan sisi-sisinya. Panjang sisi AB banding panjang sisi PQ sama dengan 9 banding 12. Kita sederhanakan dibagi 3 semua sama dengan 3 banding 4. Selanjutnya, panjang sisi BC dibanding panjang sisi QR sama dengan 6 banding 8. Kita sederhanakan dibagi 2 semua sama dengan 3 banding 4.
Karena satu sudut sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mengapit sudut itu sebanding, maka segitiga ABC dan segitiga PHR sebangun. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.